Iya. Pemirsa dapat disaksikan bahwa kami melihat ada beberapa orang yang baru saja dikeluarkan dari kantor bupati menuju ke dalam ambulans yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Abang ini mau dibawa kemana, Bang? Rumah sakit. Masa dibiarkan sama polisi? Dari tadi malah dibukin, malah dibiarkan. Apa ini? Udah dari jam berapa, Bang? Tadi, Bang? Di dalam kantor? Jam 1, Mas. Jam 1. Terus ini yang bawa keluar abangnya sendiri apa ada dipaksa? Dipaksa keluar ya, Bang? Iya. Berapa orang, Bang? Ada 6 ini. 6 orang. Kondisinya gimana, Bang? Kondisinya berapa, Bang? Kondisinya bagaimana? Saya parah, ada yang sampai organ dalam terduga juga kena. Oke. Tapi dibiarin sama polisi dari tadi jam. Ada dompet tapi nggak ada gerak. Dia tega, kejem, kejem. Bahkan tidak salah apa-apa. Beliau cuma masuk mau komunikasi sama polisi malah masih ada lagi di dalam 5 orang. Ada 5 orang lagi. Kondisinya maksudnya masih ditahan Ya, atau? ditahan dan kita tidak tahu ditanya di mana itu, sembunyiin. Kalau yang tadi sebelumnya ditahannya di mana, Bang? Ini tadi ada di ruangan situ. Kebetulan Ya pemirsa, saat ini kami sedang bersama dengan koordinator aksi pemirsa akan masuk ke dalam kantor bupati ini untuk melihat kondisi 5 orang, katanya 5 orang yang masih ditahan di dalam dengan keadaan yang buruk begitu. Kita saksikan fakta selanjutnya. Enggak tahu. Tadi yang 4 kan masih di sini. Ada 5, yang 5 selanjutnya aku nggak tahu. Masih ada lagi 5. Ini kok pada pergi ya? Tadi 6 orang ya, Bang, yang berarti di sini. Di sini dimasukin ke di sini 5. 6 6 di sini 6. Tinggal 4. Ada yang tahu? Ke depan itu 5, masih 5 lagi. Loh, ada kok. Oh, yang dikeluarkan tadi ngomong masih ada di dalam kok. Oh, beda ruang kok. Siapa namanya? Sulaiman. Dedi Sulaiman. Oh. Dedi Sulaiman ini belum kembali nih. Kan Gubong. Coba cari sana, tanya ayo. Tadi saya antar identitasnya di sana. Hah? Antar identitas dia. Iya di situ tapi pindah ruangan gitu loh. Tapi di sini yang Ya sini nih. ada teman kami yang ditahan, posisi sekarang di ruangan mana ya? Posisinya di ruangan mana? Ada yang dari pihak demo. Yang peserta tadi ditahan sudah 5 orang. Loh, tanya siapa ini? Ada di mana, Bang? Posisinya, Bang? Pemirsa, saat ini kami sedang beberapa aparat, petugas, dan masih menyelidiki di manakah kira-kira 5 orang lainnya yang tidak ditemukan. Masih mencari di dalam kantor bupati. Tadi Pak Kapolda bilang kok selama warga Pati dibebasin semua Pak. Makanya ini baru data dulu identitasnya. Nanti tunggu dulu dari pimpinan. Oh, kita baru datang kok. Dari mana? Ayo, itu. Nanti Ayo. panggil lah. Ayo panggil. Panggil. Orang bebasan teman kami, dia nggak salah. Ya, nanti tunggu pimpinan saya, ya. Itu Pak Kapolda sama Pak Arianto juga. Sudah bilang kok, langsung kok beliau yang bilang kok. Gimana? Tolong lihat kondisinya. Bang, tapi benar, Bang, ini tadi udah ada 5 orang yang dipastikan belum ketemu ini, demonstran ini yang lagi ditahan. Iya. Yang pemirsa, saat ini kondisi cukup tegang gitu ya, karena dari aparat mengatakan meminta untuk masyarakat yang tidak berkepentingan untuk tidak masuk, sementara masyarakat ini yang lainnya masih berusaha untuk menjemput rekan demonstran yang lainnya yang tadi sempat ditahan di dalam kantor bupati.
Saya mau memperjuangkan biar mereka keluar, dan saya sudah minta bantuan sama anggota Dewan juga menyatakan ini selesai demo keluar, tapi masih ditahan, diombang-ambing mau diperiksa kemanapun. Tak potong. Terus di dalam itu disuruh megang batu dan difoto-foto. Ada saksinya. Tapi teman-teman yang tadi ditahan di dalam, mereka melakukan aksi apa sehingga bisa ditahan, Pak? Ya mungkin asal comot. mungkin tadi mungkin comot terus. ada rusuh atau apa kan jadi asal megang. Wong warga tidak ada batu, adanya aqua. Tadi keterangannya gitu, keterangan dari temennya tadi disuruh pegang batu terus difoto. Itu seolah-olah dia mau melemparkan batu. Ya, saat ini kami bersama dengan Mas Kristoni yang merupakan salah satu peserta aksi yang kemarin ikut turun dalam demonstrasi 13 Agustus yang juga sempat mengalami kekerasan. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak. Gimana Mas keadaannya sekarang? Ya masih masih sakit ya, badan semua sakit semua ya, lebam. Ya, tadi udah minum obat sih. Mas, mungkin boleh diceritakan kenapa ini bisa terjadi, Mas, kekerasan tersebut? Jadi gini, Mbak. Kemarin itu kan saya termasuk yang ikut masuk ruang sidang ya, sidang paripurna di gedung DPRD. Kemudian ada salah satu teman juga korlap aksi yang mengabari saya mendapatkan informasi dari warga bahwa warga peserta aksi itu ada yang ditangkap dan disekap oleh polisi di Pendopo, Kabupaten Pati, di kantor Bupati. Itu jamnya jam berapa, Mas? Jam 1:15. Kemudian karena mendengar itu saya langsung berdua dengan teman tadi ke kantor Bupati tadi untuk mencari teman-teman tadi. Sesampainya di kantor Bupati ternyata tidak diberitahu di mana warga tadi, saya tidak dapat. Kemudian kami keluar, sesampainya di kaki 5 kantor Bupati itu ada, saya yakin itu preman yang memang disiapkan, ada sebanyak kurang lebih 15 orang, kemudian langsung memprovokasi, menyatakan bahwa saya ini provokator, saya bukan asli Pati, saya orang luar Jawa. Kemudian untuk membuktikan bahwa saya ini adalah orang Pati, saya mau mencoba menunjukkan KTP saya. Kemudian saya ketika mau tunjukkan, tangan saya langsung dihadang oleh preman tadi. Kemudian dari belakang tiba-tiba ada yang mencekik leher saya itu. Oh, saya udah kekurangan napas ya. Kemudian untungnya bisa saya lepas. Kemudian ada satu orang anggota TNI. Kemudian saya dimasukkan di ruang kantor Bupati dan disekap di sana selama kurang lebih 4 jam, dari jam 1:30 tadi sampai 5:30. Itu pun saya bisa keluar dari Pendopo itu karena diminta paksa atau dijemput paksa oleh pengacara dan keluarga saya sendiri. Yang ditahan itu kemarin Mas Kristoni sendiri kah? Banyak, atau ada yang lain ada juga? banyak. Di satu ruangan itu saya ada 11 orang, silih berganti. Itu satu ruangan, dan di ruangan lain ada banyak yang lain. Kristoni, mungkin boleh juga dijelaskan perubahan aksi yang kemarin dilakukan ini dari awalnya yang damai ini sampai bisa terjadi chaos itu bagaimana, Mas? Ya, jadi awalnya memang damai ya. Dari kita mulai aksi itu kan orasi dari jam 8 ya. Awalnya masyarakat itu damai semua, tidak hanya biasa menyampaikan pendapatnya, kan teriak-teriak biasa. Kemudian kami mengetahui ada banyak penyusup di situ yang mulai melempari aqua, mulai mendesak masuk dengan cara mau menghancurkan pagar Pendopo itu. Kami dari tim kami sendiri sudah melarang dan sudah menyampaikan ke setiap peserta aksi bahwa apabila ada yang melakukan anarkisme, silakan langsung diserahkan kepada pihak keamanan. Kami juga sudah menyampaikan secara terbuka kepada pihak kepolisian dan TNI, apabila melihat orang yang mulai kekerasan, melempari aku atau lain sebagainya, langsung ditangkap, karena itu bukan bagian dari kami, itu adalah penyusup. Karena udah nyampe siang, bupatinya juga tidak nongol-nongol, tidak keluar, tidak memenuhi tantangannya bahwa dia akan mendatangi warga. Warga kan banyak gitu, Mbak, ratusan ribu. Kita kan nggak bisa menghandle ya, kita nggak bisa menangani mereka ya.
Yang membuat chaos itu sebenarnya dari kepolisian. Kenapa saya bilang dari kepolisian? Kepolisian memulai menembakkan gas air mata. Itu yang membuat chaos dan warga itu marahnya minta ampun mulai dari situ. Tony, terima kasih. Ya pemirsa, kita ungkap fakta selanjutnya. Dari awal kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya berjalan dengan baik. Namun seiring dari kegiatan tersebut, menjelang siang hari muncul ada kelompok lain yang bersifat anarkis sehingga merusak suasana aksi unjuk rasa yang damai dengan melakukan kegiatan pelemparan berupa air mineral, batu, tongkat, buah busuk dan sebagainya yang mengakibatkan situasi eskalasinya menjadi meningkat dan chaos. Kalau saya ijazahnya SMA dilawan dengan S1 otomatis kalah kita, kan itu bagi saya